Jokowi bukan kelasnya kalian yang pandai bersilat lidah, yang pandai untuk menyebarkan kebohongan seperti Anies Baswedan. Jokowi adalah presiden yang merakyat, yang selalu memberi bukti, bukan omong kosong seperti kelompok kalian yang otaknya sudah tidak waras lagi itu. Halo Indonesia, salam NKRI. Sejak menjabat sebagai Gubernur DKI tahun 2017 silam, sepertinya hampir tak ada satupun program dari Anies Baswedan yang sukses dijalankan. Program OKOC yang katanya dimodalin dan dicarikan pembeli, nyatanya malah memberi bunga pinjaman yang lebih mahal di atas rata-rata. Program DP 0 rupiah yang katanya untuk warga miskin malah diperuntukkan untuk masyarakat bergaji di atas 7 juta rupiah yang notabene bukan orang miskin. Lalu kini diperparah dengan program sumur resapan yang malah membahayakan pengguna jalan dan tak bisa mengatasi banjir itu sendiri. Inilah makanya Formula E yang terindikasi korupsi, seperti halnya program DP 0 rupiah, dipaksakan untuk sukses berapapun harganya. Tak peduli biaya komitmen yang dibayarkan menggelembung. Tak peduli dengan audit BPK dan KPK. Yang penting jalan terus. Bahkan kalau perlu menyeret nama Jokowi agar KPK dan pihak lain yang mau interpelasi jadi segan untuk mengaudit. Menjadi tanda tanya besar saat program milik Pemprov DKI Jakarta itu diserahkan serta-merta ke Presiden. Bahkan upaya ini dilakukan oleh Ketua MPR Bamsud dan juga CEO founder Formula E Alberto Longo. Seperti diberitakan di detik.com, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bambang Susatyo atau Bamsud menuturkan 5 calon venue balap itu akan diajukan ke Presiden Joko Widodo. Jadi ada 5 yang kita ajukan ke Presiden. Kira-kira mana yang beliau sarankan plus minus dari wilayah-wilayah, ujar Bamsud dalam jumpa pers. Kita harapkan event ini bisa meningkat banyak pariwisata. Penggemar otomotif dunia hadir di sini dan disiarkan lebih dari 150 televisi dunia dan disaksikan ratusan minimal lebih dari 1,8 miliar seperti yang kemarin di Mandalika, sambungnya. Sebelumnya senada dengan Bamsud, Alberto juga mengungkapkan hal yang sama. Seperti dilansir di berita1.com, pihak FIO, kata Alberto Longo, akan melakukan visibility study di 5 lokasi alternatif yang sudah ditetapkan, yakni Pantai Indah Kapuk atau PIK, daerah sekitar Jakarta International Stadium atau JIS, Sudirman, G-Expo Kemayoran, dan Ancol. Menurut Alberto, keputusan terakhir terkait lokasi penyelenggaraan Formula E adalah Presiden Joko Widodo. Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia. Beliau yang akan mengambil keputusan, ungkap Alberto Longo. Tak menunggu lama, buzzer-buzzer Anies Baswedan di media sosial pun langsung menyambut berita tersebut dengan sorak gembira. Mereka mengira para pendukung Joko Widodo akan menangis melihat program andalan Anies ternyata mendapat dukungan dari Presiden Joko Widodo. Untungnya, Valdo Maldini langsung bersuara keras membantah isu liar yang menyeret nama Joko Widodo ke dalam program Pemprov DKI Jakarta tersebut. Seperti dituliskan di liputan6.com,
Staf khusus Menteri Sekretariat Negara atau staf sus Mensesnek, Valdo Maldini, angkat suara terkait andil Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal gelaran Formula E. Disebutkan dalam kabar yang beredar, venue atau pemilihan jalur balap dalam penyelenggaraan Formula E akan diputuskan oleh Presiden Joko Widodo. Kami sampaikan bahwa hal-hal tersebut menjadi tanggung jawab Pemprov DKI dan panitia penyelenggara. Kami perlu tegaskan bahwa sejak awal inisiatif, skenario pembiayaan, dan kepanitiaan penyelenggaraan Formula E menjadi domain Pemprov DKI Jakarta. Tegas Valdo Maldini dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan pada hari Kamis 25 November 2021. Valdo menambahkan, semua hal terkait Formula E menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta. Menurut dia, berbagai dinamika terkait penyelenggaraan ajang tersebut sepenuhnya menjadi ranah penyelenggara dengan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terkait. Meski demikian, Valdo Maldini tidak menampik jika Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memohon waktu kepada Presiden Joko Widodo untuk bertemu dan berdiskusi terkait Formula E. Bahkan, Anies Baswedan siap mengajak serta CEO Formula E dalam kesempatan tersebut. Memang benar, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah ajukan waktu untuk menghadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dengan mengajak serta CEO Formula E. Tapi kan aneh jika apa-apa nanti harus bertemu Presiden terlebih dahulu. Superbike Mandalika kemarin juga tidak diawali oleh pertemuan CEO-nya dengan Presiden, kata Valdo Maldini. Valdo malah menyarankan sebaiknya Pemprov DKI Jakarta dan panitia penyelenggara memprioritaskan dulu untuk menuntaskan semua permasalahan yang dihadapi, mulai dari venue, jalur venue, termasuk tata kelola acara. Kan semua sudah ada aturan dan prosedur yang bisa dijalani. Jadi harus dipersiapkan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan perundang-undangan dan kepatutan. Jadi kami tegaskan ini ranahnya pemerintah daerah dan penyelenggara, tandas Valdo Maldini. Pernyataan keras dari Valdo Maldini ini sekaligus menampar pernyataan Bamsud yang sebelumnya sangat yakin dengan keterlibatan Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Tak lama setelah berita pernyataan Valdo tersebar luas, terlihat ada bantahan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan maupun klarifikasi Bamsud yang sebelumnya ketahuan ingin mengkambing hitamkan Presiden Joko Widodo. Akhirnya ketahuan juga program terakhir yang jadi unggulan Anies Baswedan terancam gagal, makanya ingin membawa nama Presiden. Mungkin harapannya Anies Baswedan, Jokowi akan menuntaskan segala permasalahan yang ada hingga ajang balapan tersebut sukses diselenggarakan. Nantinya dengan muka tembok, Anies akan maju ke depan, mengklaim kesuksesan Formula E sebagai hasil kerja kerasnya. Klaim ini juga akan menjadi golden ticket bagi Anies Baswedan untuk melaju ke Pilpres 2024 nanti. Namun, rupanya alam masih tak berpihak kepadanya dan malah menambah daftar kegagalan program-programnya tersebut. Apalagi kalau dibandingkan dengan ajang serupa seperti MotoGP yang akan sukses dieksekusi Jokowi tahun depan nanti.
Ancaman kegagalan Formula E ini sejatinya telah diungkap secara gambling oleh PSI. Bukannya membawa untung seperti yang digemborkan Anies Baswedan dan Jack Pro. Formula E justru membuat DKI bunting. Seperti yang diberitakan di bisnis.com, Partai Solidaritas Indonesia atau PSI mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menyerahkan revisi studi kelayakan Formula E yang diminta oleh Badan Pemeriksaan Keuangan atau BPK pada laporan keuangan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019. Semoga saja kasus Formula E ini bisa mengungkap boroknya Anies Baswedan beserta gerombolan busuk di belakangnya, termasuk geng Chaplin. Mereka yang memeras uang negara demi ambisi pribadi dan kelompoknya sudah semestinya menanggung akibat perbuatannya. Jangan sampai pemimpin jujur seperti Presiden Insinyur Haji Joko Widodo yang disuruh mencuci piring perbuatan busuk mereka, apalagi jadi kambing hitam dosa-dosa berjemaah. Akhirnya kepada Pak Bamsud, janganlah kau pandai bersilat lidah untuk menyelamatkan si Anies Baswedan, dan jangan kau memanfaatkan buzzer pengkhianat yang dibayar oleh Anies Baswedan sebesar 10 miliar rupiah itu untuk menyembunyikan kebobrokan Formula E. Bau bangke pasti akan tercium oleh KPK dan rakyat akan tahu kebenarannya. Jokowi bukan kelasnya kalian yang pandai untuk bersilat lidah, yang pandai untuk menyebarkan kebohongan seperti Anies Baswedan. Jokowi adalah presiden yang merakyat, yang selalu memberi bukti, bukan omong kosong seperti kelompok kalian yang sangat tidak jelas itu. Salam hormat, salam NKRI. Saya Franciscus Adrianusai, salam waras untuk kita semua.